Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ivanka Safitri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisa jabatan di bagian filing. Sebelum saya memulai analisa jabatan ini, saya akan memberitahu pada teman-teman semua apa sih itu filing. Filing merupakan salah satu bagian dari unit rekam medis di rumah sakit yang bertugas mengelola dokumen rekam medis dari pasien. Selanjutnya, saya akan memaparkan kegiatan analisa jabatan di bagian filing. Yang pertama, nama jabatan. Orang-orang yang bertugas di unit rekam medis filing akan disebut sebagai petugas filing. Namun, pada beberapa rumah sakit memiliki nama jabatan yang lain. Yang kedua ada ikhtisar jabatan, yaitu berisi tentang ringkasan singkat pekerjaan yang dilakukan oleh petugas filing. Yaitu filing merupakan bagian di mana dokumen rekam medis dikelola dan disimpan secara fisik di rak penyimpanan. Petugasnya melayani peminjaman DRM sesuai permintaan unit pelayanan kesehatan, mendistribusikan DRM ke unit-unit terkait yang membutuhkan, mengambil semua DRM yang sudah selesai digunakan dari unit-unit pelayanan tersebut, serta melakukan retensi dan pemusnahan DRM sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, uraian tugas dari petugas filing yaitu yang pertama, menyimpan DRM pasien dalam rak penyimpanan sesuai peraturan penyimpanan yang berlaku, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Yang kedua, mengambil DRM dengan cara menyelipkan tracer lab terlebih dahulu. Yang ketiga, melayani peminjaman DRM sesuai permintaan unit-unit pelayanan kesehatan. Yang keempat, mendistribusikan DRM ke unit-unit terkait yang membutuhkan. Yang kelima, menetapkan batas waktu peminjaman DRM. Yang keenam, mengambil DRM yang sudah selesai dipakai dari unit-unit pelayanan kesehatan tersebut. Yang ketujuh, melakukan retensi dan pemusnahan DRM sesuai peraturan yang berlaku. Tugas filing pastinya membutuhkan bahan-bahan yang digunakan untuk bekerja. Yang pertama ada DRM pasien tentunya. Yang kedua, surat perintah retensi dan pemusnahan DRM dari Kepala Instalasi Rekam Medis dan Direktur Rumah Sakit. Yang ketiga, ada surat perintah atau tracer elektronik untuk peminjaman DRM bagi unit-unit pelayanan seperti rawat jalan, rawat inap, serta gawat darurat. Yang keempat, ada SOP atau Standar Operasional Prosedur di bagian filing. Untuk melakukan pekerjaannya, pastinya petugas filing membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk mengolah perintah, yaitu yang pertama ada alat tulis dan komputer, yang kedua aplikasi rekam medis atau biasa disebut Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS, yang ketiga ada alat komunikasi, yang keempat ada buku ekspedisi elektronik untuk melacak di mana DRM tersebut dipakai, yang kelima ada tracer, dan yang terakhir ada printer untuk mencetak laporan-laporan atau data-data yang diperlukan. Setelah melakukan pekerjaannya, pastinya petugas filing mempunyai hasil dari apa yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama ada laporan retensi dan pemusnahan DRM, yang kedua laporan DRM abadi, dan yang ketiga data distribusi peminjaman DRM. Petugas filing dalam bekerja pastinya mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan keamanan penyimpanan DRM pasien dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua, melakukan retensi dan pemusnahan DRM sesuai prosedur. Yang ketiga, mendistribusikan DRM ke unit-unit terkait seperti rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Dan yang keempat, melayani peminjaman DRM. Di samping tanggung jawab, petugas filing mempunyai wewenang, yaitu memberi batasan waktu kepada petugas coding dan atau petugas lain terkait peminjaman DRM pasien. Sebagai contoh, DRM pasien yang dipinjam wajib dikembalikan ke ruang filing maksimal 1x24 jam setelah pasien tersebut pulang. Yang kedua, mengambil DRM yang sudah selesai digunakan oleh unit pelayanan. Dalam menjalankan pekerjaannya, petugas filing tidak hanya berinteraksi dengan sesama petugas filing saja, tetapi juga menjalin korelasi dengan petugas unit rekam medis lain atau petugas di rumah sakit.
yaitu ada kepala instalasi rekam medis dan direktur rumah sakit, kaitannya dengan permintaan persetujuan retensi dan pemusnahan DRM. Yang kedua, ada bagian bangsal, kaitannya dengan DRM yang masih dipinjam di ruang perawatan, dan ada petugas pendaftaran, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Yang kedua ada petugas coding, dan yang ketiga ada petugas assembling. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.07.07-Menkes-17-2018, resiko bahaya yang dihadapi oleh petugas filing adalah pneumokoniosis atau paparan serbuk kertas. Menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN nomor 48 tahun 2014 dan nomor 22 tahun 2014, syarat jabatan untuk petugas filing, dalam halnya pendidikan dan pangkat golongan, untuk pendidikan minimal, petugas filing harus mempunyai ijazah, D3 rekam medis, dan informasi kesehatan. Untuk pangkat golongannya, yaitu prakam medis terampil golongan 2B. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes-17-2018, keterampilan kerja yang harus dimiliki oleh petugas filing yaitu 1. Komunikasi interpersonal sesama dengan petugas filing atau petugas yang lain. Dan yang kedua, penggunaan komputer. Bisa menjalankan aplikasi rekam medis atau sistem informasi rekam medis atau sistem informasi manajemen rumah sakit di dalam komputer. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan kegiatan analisa jabatan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.